Selamat datang di channel kami di Devaros Official. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa like dan subscribe. Gimana Zat? Merauke? Berburu Merauke aman? Aman. Aman. Ada kendala nggak? Nggak ada bang. Paling SDM, tapi SDM udah mulai nyicil-nyicil nyari nih bang. Wah, Iya. susah juga. Hmm. Susah. Ya, carinya dari sini soalnya bang. Kalau di sana kan terbatas SDM, paling cuma beberapa aja toh. Ini buka loker ya, tapi di daerah Merauke ya? Buka terus. Oke. Mungkin kalau ada yang minat bisa komen di kolom Nah, komentar. sip. Ya. Atau kunjungi Instagram marothebarber.studio. Oh, kendalanya apa? Udah nggak ada aman? Udah rame ya tapi ya? Ya udah rame bang. Nah itu udah rame, cuma karena kan SDM-nya kurang, jadi mau nggak mau sering bukan nolak pelanggan ya. Jadi ada beberapa pelanggan di hari tersebut belum kecukur gitu loh. Apalagi kalau misalnya tumpuk sama yang tipe servis yang lain seperti semir, perming, lain-lain. Nah itu kadang-kadang kan makan waktu lumayan banyak. Tapi tenaganya masih sementara 3 orang sama aku. Ini gini Zat, kita bahas untuk barber startup ya. Iya, Biasanya problem itu masalah kepuasan pelanggan. betul. Nah, kepuasan pelanggan kalau kita berbicara tentang kualitas itu kan relatif. Kira-kira apa alasan pelanggan itu puas atau nggak puas? Menurutmu secara pribadi ya? Berarti kan nanti sebenarnya bicara tentang parameter, ukuran ketidakpuasan. Jadi kan ketidakpuasan itu sebenarnya muncul bukan hanya di pelanggan, tapi juga di tukang cukurnya. Tukang cukur kan haknya mendapatkan bayaran, ya kan? Benar. Berarti kalau tukang cukurnya udah naruh harga segitu, berarti dia juga sudah bisa menyesuaikan tingkat kepuasannya ya dengan harga segitu. Misalnya kalau harganya 50, nah kepuasan 50.000 itu seperti apa? Nah kira-kira kan ada nilai tukar yang dirasa itu cocok lah. Aku udah bayar 50.000, tapi kok hasilnya kok kan banyak juga bang sekarang ibaratnya cuma mahal aja, tapi dari segi hasil masih biasa aja. Ada juga yang hasilnya udah bagus, tapi harganya murah. Atau mungkin dia harganya mahal karena memang fasilitasnya bagus mungkin. Mungkin, tapi kan itu juga bisa jadi faktor. Cuma kan faktor utama namanya cukur ya tetap hasil cukuran. Karena itu yang Karena dijual. tujuan utamanya orang datang ke tempat cukur kan bukan untuk nyantai-nyantai. Iya benar. Tapi dia mau nyukur. Nah, kayak tempatnya yang enak, fasilitasnya ada wifi, ataupun apa namanya ada PS-nya atau apa, itu kan fasilitas pendukung supaya mereka kalau nunggu nggak boring aja, gitu. Nah, kalau menurutku tuh malah ketidakpuasan itu sebenarnya kalau untuk ini ya di teknis ini. Kalau teknis itu kan pertama bicara tentang ketika jadi customer datang itu kan yang dibawa itu kan keinginan. Iya. Ya kan? Benar. Keinginan. Nah, seseorang tukang cukur kan mereka yang menyediakan jasa untuk orang tersebut. Jadi ketika customer datang, berarti yang harus satu persepsi dulu apa yang diinginkan sesuai dengan apa yang harus kita lakukan. Oke. Nah, berarti kunci pertamanya sebagai seorang barberman konsultasi, ya kan? Iya. Membuka layanan konsultasi. Jadi kan kadang-kadang ada tau, customer datang duduk langsung. Bang duduk, langsung ditanya cukur apa bang? Terserah. Yang penting rapi. Yang penting rapi. Nah, rapinya dia kira-kira bisa nggak sama dengan rapi definisinya kita? Benar. Nah, gitu kan. Makanya kan di situ bisa penting. Kadang-kadang ada yang nggak mau konsultasi, ada yang penting ada yang nunjukin gambar kayak gini bang, bisa. Padahal belum tentu pantas. Belum tentu rambutnya juga sama. Rambutnya sama. Karakternya sama kayak di foto itu. Akhirnya kan setelah udah dibuat selesai, mirip juga enggak, hasilnya jadi berantakan iya. Nah, akhirnya munculnya apa? Ketidakpuasan. Berarti kan ada langkah vital di awal yang udah salah. Dari awal aja udah salah. Makanya kadang-kadang tuh malah lebih mending aku banyak waktu konsultasi daripada aku belum ada imajinasi ini mau diapain. Dia maunya apa ini kan. Nanti malah yang ada malah ketidakpuasan. Gitu. Tapi untuk masalah kualitas kan setiap barber punya standar masing-masing. Tapi untuk harga yang mahal kadang-kadang itu ada beberapa customer yang masih merasa itu harga mahal padahal secara fasilitas dan kualitas itu bagus. Nah, itu gimana itu? Tapi sebenarnya gini, Bang.
Jadi urusan harga atau tidak, jadi kan kita tinggal nyesuaiin aja. Sebenarnya customer bisa berdamai dengan harga ketika dia datang dari awal dia masuk sampai selesai, dia melihat ada suatu proses yang oh pantas aja harganya bagus. Biasanya itu di hasil, bener. Ya kan? Oh hasilnya kayak gini kok. Atau mungkin barber itu harus menciptakan ini dulu apa namanya? Persepsi. Persepsi dari persepsi kita eksekusi jadilah reputasi. Dari reputasi itu jadilah jadi pelanggan. Jadi kadang-kadang runtutan yang itu yang kadang-kadang banyak yang nggak tahu. Jadi banyak yang merasa bahwa ya nyukur di beberapa tempat kok kemahalan. Ada yang merasa bahwa kok ada yang hasilnya kok gini-gini aja. Gitu kan. Jadi sebenarnya ada proses yang memang secara nggak langsung mereka nggak tahu. Bahkan yang penting kan sebenarnya gini juga. Kenapa kan ada orang yang merasa kayak misalnya ada orang yang dikasih tips atau enggak, itu kan sebenarnya karena ada terjadinya proses yang ngerasa nyaman gitu kan. Jadi dia bahkan orang yang punya rambut sama yang ini lebih perhatian tukang cukurnya. Benar. Ya kan? Jadi tukang cukur sampai kadang, "Mas, rambutnya sampai kok gini. Oh, ini sebelumnya diginiin ya. Oh, pantas, Bang. Lain kali jangan diginian ya, kalau misal cukup di tempat mana gitu, bilang aja ke masnya, jangan misal disasak terlalu dalam atau apa." Jadi intinya itu lebih ke konsultasi lah. Kalau kunci pertama aku tetap konsultasi. Yang kedua edukasi. Ya, konsultasi ya. Oh, paling penting konsultasi terus. Kan konsultasi dengan edukasi nanti kan berjalan beriringan. Jadi pada saat proses konsultasi itu kan secara nggak langsung ada proses berbicara dan mendengar. Akhirnya apa? Orang yang cukur juga tuh ilmunya bertambah. Karena sering mendengarin, ternyata gini. Akhirnya nanti ketika dia balik lagi itu kita nggak usah terlalu banyak capek-capek. Kadang-kadang dia udah bilang, "Bang, aku bentuk kepalaku kan udah gini." Nah, kayak kemarin bisa, ataupun kalau ganti model, "Bang, ada ganti model, kira-kira jenis rambut seperti apa gaya rambut seperti apa ya yang cocok buat jenis rambut kayak gini." Akhirnya kan browsing. "Bang, ini kayaknya cocok nih, Bang, kayak gini nih. Gimana eksekusi nggak?" Boleh. Nah, akhirnya eksekusi karena kita udah satu frame, akhirnya yang muncul nanti pasti kepuasan. Benar.